Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Fiatun Istiqomah. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai gradien garis lurus. Nah, ini merupakan materi untuk jenjang SMP atau MTS kelas 8 semester 1, khususnya untuk bab persamaan garis lurus ya. Nanti di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan garis lurus jika diketahui grafiknya. Langsung saja, selamat menyaksikan. Nah, di video kali ini sekarang coba kalian lihat di sini sudah tersedia sebuah gambar, yaitu ada gambar tempat tidur dengan tangga. Nah, di sini kan ada tangganya kalau kalian lihat. Nah, kalau tangga itu dia ternyata di sini miring kan tangganya. Nah, sebenarnya letak dari kemiringan ini itu sudah ditentukan. Jadi nanti dalam membuat tangga itu ada aturan tersendiri mengenai kemiringannya. Jadi tidak asal membuat. Kenapa tidak asal membuat? Supaya nanti bisa mempermudah siapapun yang akan menaiki tangga tersebut ya. Nah, begitu pula dengan misalkan ketika kalian lewat, itu kan kalian melewati tanjakan ya, pasti pernah dong melewati tanjakan di sebuah jalan. Nah, tanjakan pada jalan tersebut juga sebenarnya sudah didesain sedemikian hingga supaya kemiringannya itu bisa mudah dilewati oleh para pengendara maupun para pejalan kaki. Nah, supaya bisa mudah dilewati, maka tidak mungkin kan kemiringannya terlalu tajam. Nah, mereka itu para arsitektur ya, mereka mendesain supaya kemiringannya tidak terlalu tajam dan bisa dilalui. Nah, ada rumus tersendiri untuk menentukan kemiringan. Nah, kemiringan itu dia juga disebut dengan gradien. Nah, jadi kita akan menentukan gradien garis. Apa sih gradien garis itu? Gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Nah, gradien garis dilambangkan dengan huruf M. Ini rumusnya ya. Jadi gradien garis atau M sama dengan perubahan panjang sisi tegak dibagi perubahan panjang sisi mendatar atau delta Y per delta X. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menentukan kemiringan dari tangga ini, itu ya langsung saja kan perubahan panjang sisi tegak atau yang Y-nya kan. Y-nya berarti kan 150 dibagi yang X, 150 dibagi 50 sama dengan 3. Jadi kemiringan dari tangga ini adalah 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan gradien garis. Nah, sebenarnya cara menentukan gradien garis itu ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika diketahui grafiknya. Jadi di soal biasanya sudah digambarkan grafiknya ya. Kemudian yang kedua, jika hanya diketahui persamaannya. Jadi nanti di soal, nah ada persamaannya, terus kalian disuruh menentukan gradiennya. Kemudian yang ketiga, jika diketahui 2 titik yang dilalui. Nah, berarti ini kan ada 2 titiknya, sudah diketahui. Nah, dari ketiga ini, pada video kali ini kita hanya akan membahas satu dulu saja, yaitu jika diketahui grafiknya. Nanti untuk yang jika diketahui persamaan dan 2 titik yang dilalui, akan kita pelajari di video yang selanjutnya. Ya, jadi jangan kalian lewatkan ketiga video ini ya. Nanti berarti ada part 1, part 2, dan part 3. 1, 2, 3. Oke, kita langsung saja menentukan yang pertama, yaitu kita akan menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Untuk menentukan gradien dari suatu garis yang diketahui dari grafiknya, selalu mulailah dari kiri kemudian bergerak mendatar ke kanan. Setelah itu dilanjutkan ke atas atau ke bawah.
Nah, jadi pokoknya yang harus kalian ingat dari kiri ke kanan, terus dari atas atau ke bawah. Dengan demikian, delta X selalu bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Coba kalian bayangkan, ada sebuah bidang koordinat kartesius. Misalkan pusatnya itu kan di 0,0 kan, atau di tengah. Ketika kita bergerak ke kanan, berarti kan dari 0 ke kanan. Nah, berarti nilai X-nya itu positif kan, dari 0 ke kanan. Kemudian ketika kita bergerak ke atas, nah nilai Y-nya positif juga kan. Sedangkan kalau bergerak ke bawah, nilai Y-nya negatif. Nah, jadi delta Y bernilai positif maupun negatif. Bernilai positif jika bergerak ke atas dan bernilai negatif jika bergerak ke bawah. Nah, itu yang harus kalian ingat. Kita lanjut ke soal yang pertama. Gradien garis AB adalah, nah di sini kan sudah diketahui gambarnya kan, gambar dari garis AB. Langsung saja cara mengerjakannya yang harus kalian ingat, mulailah dari kiri kemudian ke kanan. Berarti kirinya kan di titik A, ke kanan berarti ke titik B, tapi ke kanannya harus lurus ya. Nah, jadi kita buat garis bantu. Nah, dari sini ke sini itu berapa langkah? Berapa langkah maksudnya kalian hitung kotaknya ya. Jadi di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak yang terlewati. Jadi delta X-nya sama dengan 4. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke atas atau ke bawah. Jadi kalian boleh ke atas, boleh ke bawah. Namun harus disesuaikan dengan soal. Karena di sini garisnya titik B-nya ini berada di bawah garis merah, maka kalian ya bergeraknya ke bawah, jangan ke atas. Ke atas nanti kita nggak tahu kemana arahnya ya. Jadi kita bergerak ke bawah berapa langkah? Ini ada 2 langkah. Jadi delta Y-nya sama dengan, nah harus kalian ingat lagi, karena di sini bergeraknya ke bawah. Nah, kalau ke bawah bernilai negatif. Jadi delta Y-nya adalah negatif 2. Nah, langsung saja penyelesaiannya berarti kalian masukkan ke rumusnya saja. Delta sebentar. Ini kan berarti kita cari gradien. Gradien garis AB atau MAB sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta Y-nya tadi negatif 2 per delta X-nya 4. Ini kan masih bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 2. Jadi sama dengan negatif 1 per 2. Jawabannya kalian lihat. Berarti dia berada di pilihan yang mana? Ternyata ada di pilihan yang C. Nah, itu cara mengerjakan yang pertama. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Gradien garis H pada gambar di bawah ini adalah, nah gambarnya sudah diketahui kan. Jadi ini sebenarnya hampir sama seperti tadi. Langsung saja kita cari delta X dan delta Y-nya. Kita bergerak dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanannya, supaya mudah kita ambil 2 titik di sini ya. Misalkan titiknya merupakan titik perpotongan garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini titiknya. Makanya kita mulai dari sini ke kanan. Nah, ini sebagai delta X. Berapa? Nah, untuk nilainya langsung saja kalian lihat. Negatif 2 itu kan dari 0 bergerak ke kiri, ke sini kan. Makanya dia negatif 2. Karena kita bergerak ke kanan, berarti nilainya positif apa negatif? Nah, positif. Positif berapa? Nah, dari sini ke sini kan negatif 2. Otomatis dari ke sini ya 2 karena mereka sama kan panjangnya. Nah, karena ke kanan makanya positif 2. Itu delta X-nya. Kemudian kita bergerak ke atas untuk mencari delta Y. Nah, dari sini ke sini berapa? Nah, dia ada 3 kan. Terus langsung kita masukkan ke rumusnya. Jadi gradien garis H atau MH sama dengan delta Y per delta X. Sama dengan delta Y-nya adalah 3 per 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, itu cara mengerjakan yang nomor 2. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini sudah ada gambarnya.
Tentukan kemiringan garis G tersebut. Cara mengerjakannya sama seperti tadi, kalian di sini kan udah ada 2 titik. Nah, berarti kita bergerak dari titik yang paling kiri ke kanan. Nah, itu untuk mencari delta X. Berapa langkah dia? Nah, kan ada 2 kan. Kemudian dari sini kita bergerak ke bawah. Berapa langkah? 1 langkah kan. Karena bergerak ke bawah, jadi negatif atau positif? Nah, negatif 1. Kemudian langsung kita masukkan ke rumus, yaitu gradien garis G atau MG sama dengan delta Y per delta X sama dengan negatif 1 per 2. Jadi gradien garis G adalah negatif 1 per 2. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Ini baru yang part 1, yaitu cara menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Nanti di video selanjutnya ada part 2 ya. Kalian nantikan terus videoku yang selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe channelku ya. Karena subscribe itu gratis. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Kalian tidak akan rugi apapun ya. Justru nanti akan menambah ilmu kalian jika menonton semua video-video yang saya share ya. Terima kasih kalian sudah menonton. Nah, nantikan terus video-videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.